Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bahwa pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter. Jadi pendidikan anti korupsi itu mendukung, memperkuat, menguatkan pendidikan karakter yang sudah pernah kita lakukan. Merupakan tempat menanamkan, tempat mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa. Dari awal, mulai dari dini ditanamkan nilai-nilai luhur tersebut langsung kepada aplikasi. Beberapa pengertian yang ditemukan di situ ada integritas, implementasi, insersi, dan pendidikan karakter. Ibu bapak bisa baca pergubnya. Integritas berarti sudah menyatu, sudah menjiwa, ya, sudah selaras antara apa yang dalam pikirannya dengan perbuatannya. Kalau di agama Islam itu apa ayahanda ya? Keimanan ya, yang selaras antara ucapan dengan perbuatan. Nah itulah dia integritas ini. Nah implementasi adalah aplikasinya, wujud nyatanya, bentuk perbuatannya dari siswa kita. Jadi yang bertindak di sini adalah kreativitas dari siswa. Insersi adalah penyisipan. Ini insersi ini maksudnya disisipkan. Kenapa dipilih PPKN dan agama? Karena PPKN dan agama itu sudah mempermudah. Dari KI, KD itu sudah mengandung nilai-nilai anti korupsi, terutama pendidikan agama. Itu semua include mengenalkan apa itu anti korupsi, bagaimana nilai-nilai yang bertentangan anti korupsi, dan apa yang harus dilakukan. Mengenalkannya bagaimana? Memfasilitasi. Dari mana memfasilitasinya? Mungkin ibu bapak di awal kalau model pembelajaran PBL itu ada stimulusnya, ya, ibu bapak ya, ada stimulusnya. Nah ibu bapak mungkin bisa cari gambar, video atau apa yang terkait. Nah itu dia. Itu di mana ditayangkan? Di kegiatan pendahuluan. Kegiatan intinya adalah membina dan mengasuh. Diasuh artinya dirangkul semacam anak kita sendiri. Ya, kita anggap anak-anak kita itu anak kandung kita sendiri. Begitu juga dalam pembelajaran ibu bapak. Ada yang kita asuh ke anak kita itu dalam kegiatan pembelajarannya. Ada kegiatan yang kita tagih dari mereka. Gitu. Penutup itu merefleksi dan mengunci. Merefleksi pembelajaran hari ini sudah ada, ya sudah ada nih yang nampak muncul norma-norma yang sesuai anti korupsi. Tapi ada yang belum nampak. Tunjuk aja anaknya. Lihat tadi si A diskusi dia ada terlibat di dalamnya. Nah, apa kaitannya diam dengan anti korupsi, ibu bapak? Anti korupsi ini ditanamkan lebih kepada pengembangan potensi siswa, pengembangan diri, pengembangan bakat yang ada di dalam dirinya, pengembangan berkomunikasi, pengembangan beraktivitas dan berinovasi. Itu yang dikembangkan di anti korupsi. Jadi kita guru agak tajam sedikit matanya melihat proses pembelajaran itu, karena di akhir harus direfleksi nih, harus disampaikan ke siswa. Nah, mengunci artinya ada norma-norma, nilai-nilai yang sudah ada pada si anak itu kita kunci. Artinya kita tekankan ini dipertahankan terus. Nah, mungkin ibu bapak memanggil si anaknya, beri dia hadiah di sini bukan berbentuk barang ya ibu bapak, karena kita tidak boleh mengajarkan si anak ke arah yang korupsi itu, ke arah barang, duit, permen gitu. Nah, berilah dia motivasi yang membuat dia merasa dihargai. Ya, entah berupa bintang, entah berupa tepukan tangan. Artinya dengan kita kunci dia satu orang ini, untuk berikutnya ada 2-3 orang lagi yang lahir setelah itu.
telah menjiwai pendidikan anti korupsi ini. Nah, itulah isi RPP Ibu Bapak. Nilai perilaku, memfasilitasi tadi, membina, mengasuh, membudayakan. Itulah yang harus ditanamkan di dalam RPP, PPKN dan agama sesuai Perbu. Fasilitasilah ya, sehingga anak yang biasanya diam, tak mau bertanya, tak mau berbuat, ada perubahan setelah Ibu Bapak menggunakan RPP anti korupsi. Pakai Agung Belajar ID, perprintnya Ibu Bapak ya. Kita pakai Canva sudah bisa kita rubah ke PowerPoint seperti ini, sudah bisa kita rubah jadi video, sudah bisa kita rekaman langsung. Ya, jadi anak-anak Ibu tak perlu mendownload Zoom lagi kalau mereka mau rekaman video di Canva itu. Canva Ibu sinkronkan dengan akun Belajar ID yang Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak gunakan, manfaatkan akun Belajar ID yang sudah digratiskan oleh pemerintah. Tadi mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan. Satu sebagai si kakak, ya kan, yang kecil sebagai si adik, dia anak nomor 2, misalnya di rumah orang tuanya memberi tugas masing-masing pekerjaan. Si adik misalnya berkemas-kemas mainan dia, si abang misalnya membantu orang tua, ya. Nah, si yang tengah-tengah nggak mau nih, dia hanya berkaca pinggang, ngatur-ngatur. Ini yang harus kita babat habis ini Ibu Bapak, sikap seperti ini, sehingga tidak ada lagi pada diri anak kita yang seperti itu. Di kelas kita kan sudah tempel tuh jadwal piket, ya kan? Tapi ada di antara 3 dan 4 orang itu ada yang kerja hanya 2 orang, yang 2 lagi asik keluar masuk, ya kan, asik main, ada. Nah, itu yang perlu cepat kita cegah. Menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya. Jadi kalau bukan haknya, jangan diterima, apalagi menuntut. Nah, ini perlu ditanamkan ke anak kita nih. Dia mau nilai bagus, tapi caranya salah. Itu kan bukan hak dia. Hasil contekan dari sebelah, dia ikut dapat 100. Nah, ini harus segera kita cegah. Nih, yang membina mengasuh itu sendiri juga ikut di dalamnya diri kita, gitu ya Ibu Bapak ya. Kita sebagai contoh tauladan di situ. Oke. Kemudian membina dan mengasuh jujur, disiplin, adil, bertanggung jawab. Ini kalau di Perbu ini aja dulu Ibu Bapak. 4 ya, tapi nanti di aplikasinya ada 9. Jujur, disiplin, adil, tanggung jawab. Nah, ini yang utama yang dipentingkan oleh Bupati kita untuk segera ditanamkan kepada siswa-siswa kita. Menghormati dan memenuhi hak orang lain. Menghormati, memenuhi hak orang lain. Misalnya dia dalam diskusi kelompok, kalau memang dia sudah ditunjuk sebagai ketua, ya penuhi hak dia sebagai ketua. Kalau dia ditunjuk sebagai sekretaris, penuhi hak dia. Jadi di dalam kelompok itu mereka bersinergi. Enggak, yang dominan kerja enggak 1 orang itu aja. Dia yang tukang carikan, dia yang tukang catat, dia juga yang tukang presentase, ya kan? Itu udah melibas semua hak. Dalam dia berdiskusi, bagaimana dia menghormati temannya yang lagi presentase, bagaimana dia menghormati temannya yang lagi mengungkapkan